hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Hadirin, kita dituntut untuk berinfak, kita dituntut untuk sedekah. Karena ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka semuanya akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, mereka semuanya akan mengadu kepada Allah. Fayaqul Rabbi laula akhartani ya Rabb. Di antara kita semuanya nanti akan mengadu kepada Allah, akan meminta ditangguhkan kematian kita. Untuk apa minta ditangguhkan kematiannya? Semata-mata hanya untuk bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang saat ini hidup bergelimang harta, yang saat ini hidup dengan berlabel pangkat yang tinggi, mereka melalaikan sedekah. Padahal ini yang akan kita nikmati saat kita nanti sudah berada di alam barzakh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hal yang dapat kita nikmati nanti ketika kita sudah berada di alam barzakh, hal yang dapat kita nikmati ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang didapati oleh orang-orang yang beriman dari amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan setelah nanti dia meninggal dunia itu, di antaranya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang selalu kita sebarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barangkali di antara kita tidak banyak keilmuan agama, tapi ada ilmu yang bisa kita manfaatkan meskipun itu kelihatan oleh mata manusia adalah ilmu dunia. Sebarkan, karena itu nanti akan bermanfaat. Tidak hanya ilmu agama, kita bisa ilmu fisika, kita bisa ilmu kimia, kita bisa ilmu biologi. Kumpulkan anak-anak yang kurang mampu, berikan pendidikan kepada mereka gratis, itu manfaat. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waladan salihan tarakahu, anak saleh yang kita tinggalkan saat kita meninggal dunia. Hadirin, setiap orang pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang salih. Tapi sayang, terkadang orang tuanya tidak peduli terhadap pendidikan anaknya. Jikalau kita meninggalkan anak-anak kita dan anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang soleh, itu adalah kebanggaan dan itu adalah keberhasilan kita sebagai orang tua. Karena ketika kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita itu belum tentu akan bermanfaat bagi kita. Tapi anak yang soleh, yang selalu berdoa kepada kita, yang selalu mengangkat tangannya untuk memohonkan ampun kita, itulah nanti yang akan bermanfaat bagi kita. Hadirin, pada endingnya nanti yang bermanfaat untuk kita, anak-anak yang kita tinggalkan adalah mereka-mereka anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mushafan warathahu, mushaf yang kita wariskan. Hadirin, Al-Quran yang kita berikan kepada mereka-mereka yang tidak memiliki Al-Quran, itu sangat bermanfaat bagi kita. Terlebih kalau Al-Quran itu dibaca oleh mereka-mereka anak-anak yang penghafal Al-Quran, sehingga anak tersebut menghafalkan Al-Quran dari Al-Quran yang kita berikan, maka itu akan bermanfaat bagi kita.
Oleh karena itu, meskipun hanya 1 atau 2 Quran, biasakan kita bersedekah Al-Quran, berikan kepada mereka-mereka yang tidak memiliki Al-Quran di rumahnya. Di pelosok-pelosok, Pak, bukan di daerah Jakarta, di pelosok-pelosok. Mereka itu kalau ngaji, Pak, Qurannya itu sudah pada sobek semuanya, sampulnya sudah tidak ada. Terkadang Al-Quran tulisannya sudah tidak kelihatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akankah kita terketuk hatinya untuk mensedekahkan Al-Quran kepada mereka? Sedangkan Al-Quran yang kita wariskan kepada mereka, itulah nanti yang akan membawa kemanfaatan saat kita nanti berada di alam barzakh. Kemudian selanjutnya, au masjidan banah, masjid yang kita bangun. Ketika ada pembangunan masjid, kita harus berlomba-lomba untuk ikut andil dalam membangun masjid. Karena setiap mereka yang sujud di masjid kita, maka kita pun akan mendapat kucuran pahala meskipun kita sudah berada di alam barzakh. Selanjutnya adalah au baitan libnis sabil, kita membuat rumah singgah untuk mereka ibnu sabil, orang-orang yang berada di tengah-tengah perjalanan, yang mungkin mereka jauh tidak memiliki uang untuk nginap di hotel. Tapi dengan rumah singgah yang kita dirikan, ada ibnu sabil yang mampir, ada musafir-musafir yang singgah di rumah kita. Setiap mereka singgah dan setiap mereka merasakan manfaatnya, maka ketika kita berada di alam barzakh itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kita. Selanjutnya adalah au nahron ajrahu. Au nahron ajrahu, kita mengalirkan sungai, kita membuat sumur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita membuat sumur. Di mana ada tempat yang di situ tidak banyak air mengalir, kemudian kita buatkan sumur untuk mereka dan sumur itu dimanfaatkan oleh warga, maka itu yang akan bermanfaat untuk kita kelak di alam barzakh. Selama sumur itu masih dipakai, maka kita pun akan mendapatkan cucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang kita keluarkan, sedekah yang kita berikan saat kita itu masih dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang budiman, ketika kita masih sehat begini, kita diberikan kelapangan harta, sedekahlah. Sedekah itu jangan menunggu kita kaya, tapi sedekahlah pasti kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang berpikir 2-3 kali untuk bersedekah. Saya mau bersedekah sedangkan makan saja masih kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekahlah, kita akan dikayakan oleh Allah. Semuanya nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Ayat yang tadi kita baca, Surah Al-Munafikun ayat 10 menggambarkan betapa dahsyatnya sedekah. Bahkan orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka minta ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Hanya untuk apa? Ingin bersedekah. Fa'akum minas salihin. Dia berharap dengan sedekah dia menjadi orang-orang yang soleh. Dia digolongkan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak di antara kita yang melalaikan dunia. Dunia terkadang banyak melalaikan kita, kesibukan dunia banyak melalaikan kita. Akan tetapi selalai-lalainya kita, jangan pernah kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita sibuk, jangan karena kita beralasan mencari nafkah, kemudian kita lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, zikir itu banyak ragamnya, dan ketika kita bersedekah karena Allah, itu juga bagian daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.